untuk mencatat kolom-kolom input data pokok, yang pertama ada KOP1. KOP1 ini biasanya berisi tentang nama perusahaan, yaitu sebagai contoh PT Setia Jaya Abadi. Kemudian ada KOP2. KOP2 ini biasanya berisi motivasi dari perusahaan atau kata kiasan dari perusahaan. Nah, di sini KOP2 ini diisi bebas tergantung yang tertera pada surat. Kemudian ada nama departemen. Nama departemen di sini ada Departemen Humas, disesuaikan dengan yang sudah tertera pada surat. Kemudian alamat surat. Alamat surat ini biasanya sudah dicantumkan pada surat sebelumnya. Di sini ada Jalan Melati Raya, nomor 22 Jakarta Timur dengan nomor telepon 021 sekian-sekian. Selanjutnya ada nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab ini biasanya diisi dengan nama pemimpin perusahaan. Di sini tertera dengan nama Rian Kurnia Putra beserta NIK penanggung jawab. Kemudian ada nomor surat SPP di depan yaitu 505 dan nomor surat tugas depan yaitu 501. Kemudian ada tempat surat yaitu di Jakarta Timur. Selanjutnya ada kabupaten kota yaitu DKI Jakarta. Setelah kita selesai mengisi input data pokok, kemudian kita beralih ke data master yang terdiri dari kolom-kolom berikut. Yang pertama itu ada maksud perjalanan dinas. Maksud perjalanan dinas ini biasanya diisi sesuai dengan apa yang akan kita lakukan di sana. Contohnya yaitu melakukan pelatihan, kemudian ada mengikuti seminar, selanjutnya ada mengikuti rapat, kemudian yaitu ada presentasi kegiatan perusahaan. Nah, maksud perjalanan dinas ini diisi sesuai dengan apa yang tertera pada surat. Kemudian ada tujuan keberangkatan. Tujuan keberangkatan ini biasanya itu tempat yang akan kita tuju selama kita melakukan perjalanan dinas. Di sini tujuan keberangkatan diisi sesuai dengan di mana kita akan melakukan tujuan perjalanan dinasnya. Sebagai contoh di sini ada Namsan Course, ada lembaga LAA, kemudian ada Hotel Marian Bali. Kemudian di sini ada jabatan. Jabatannya yaitu ada General Manager. Kemudian ada Manager. Selanjutnya ada Supervisor. Kemudian ada Staff. Pangkat golongannya terdiri dari Deputi, General Manager, kemudian ada General Manager, selanjutnya ada Senior Manager, kemudian ada Junior Manager. Setelah itu ada Senior Supervisor, kemudian ada Junior Supervisor, dan yang terakhir ada Staff Administrasi. Setelah data master diisi semuanya, kita beralih ke data personil. Data personil ini biasanya berisi tentang nama-nama orang atau nama-nama staf yang akan mengikuti kegiatan perjalanan dinas. Yang pertama yaitu ada Robi Faringga, kemudian ada Dimas Ardiansyah, kemudian ada Ami Malia, dan yang terakhir ada Louis Jody. Nah, nama-nama staf tersebut diisi sesuai dengan orang-orang yang akan mengikuti perjalanan dinas. Kemudian NIP ini diisi dengan sesuai
dari nama-nama tersebut. Setelah NIP diisi, kemudian kita beralih ke pangkat golongan. Untuk pangkat golongan ini sudah tertera di data sebelumnya, yaitu di data master yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, kita tinggal pilih saja pangkat golongan dari nama-nama staf tersebut. Jika memang belum tertera, maka bisa langsung saja diketik manual. Kemudian ada jabatan ini sama seperti pangkat golongan, kita tinggal saja klik di bagian kanan, tanda di bagian kanan. Di situ ada pilihannya. Setelah data personal selesai, kita beralih ke input data. Input data ini biasanya terdiri dari nomor, yaitu mulai dari 001, tanggal surat pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian nama staf yang menjadi perwakilannya yaitu Ami Malia, kemudian yaitu ada maksud perjalanan dinasnya, yaitu kita melakukan presentasi kegiatan perusahaan. Setelah itu angkutan yang ditumpangi, yaitu pesawat, karena kita akan pergi ke Hotel Marian Bali. Kemudian di sini ada tanggal berangkat. Tanggal berangkat ini sudah tertera pada surat, yaitu pada tanggal 15 Juli 2020. Kemudian ada waktu keberangkatan pada pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada tanggal kembali, yaitu pada tanggal 18 Juli 2020 sesuai dengan yang tertera pada surat. Kemudian ada pengikut, yaitu Lawis Jody. Setelah itu kita beralih ke SPPD setelah itu data selesai. Nah, di SPPD ini yaitu tertera semua data-data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, apabila nanti di bagian SPPD datanya tidak dapat dibuka, kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih edit link. Setelah itu kita pilih input data, maka semua data yang tersebut akan dibuka secara otomatis. Pada bagian ST tersebut juga sama dengan pada bagian SPPD yang sudah tertera sebelumnya di bagian awal. Jadi kita hanya memasukkan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Malia, salah satu mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Margonda, Prodi Administrasi Bisnis, kelas 224E01 dengan NIM 22180584. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan perjalanan wisata. Untuk pengertian perencanaan wisata sendiri, yaitu rencana perjalanan merupakan daftar yang mengurutkan kegiatan perjalanan secara kronologis sebelum tur dilaksanakan. Kemudian di sini ada beberapa konsep dalam melakukan perjalanan wisata. Yang pertama yaitu fungsi tour planning, biro perjalanan wisata, bentuk perjalanan wisata, kemudian ada aktivitas usaha pokok biro perjalanan wisata, kemudian ada siklus perjalanan pariwisata. Untuk fungsi tour planning sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mendorong kita berpikir atau memiliki pola pikir yang sistematis dan manajemen. Kemudian sebagai tolak ukur untuk pengendalian perjalanan wisata. Kemudian mempersiapkan kebutuhan dengan baik. Selanjutnya ada memberikan gambaran tentang perjalanan wisata. Ada lagi yaitu memungkinkan untuk memperjelas sasaran dan tujuan wisata. Yang terakhir, memberikan kesiapsiagaan yang lebih baik mengenai kondisi secara tiba-tiba. Selanjutnya ada biro perjalanan wisata. Di biro perjalanan wisata ini sendiri dibagi menjadi beberapa lingkup. Yang pertama yaitu ruang lingkup bagian tour planner, yang kedua yaitu tour operation, yang ketiga tour administration, kemudian ada travel documents. Nah, di keempat bagian ini atau di empat komponen ini memiliki tugas masing-masing. Yang pertama yaitu tour planner. Tour planner ini merupakan tugasnya menyusun tur dan paket wisata, kemudian menetapkan harga dan acara perjalanan wisata. Kemudian selanjutnya ada tour operation. Tour operation ini termasuk orang yang terjun langsung ke dalam lapangan, karena orang tersebut yang melakukan kegiatan tur
dan melayani setiap wisatawan yang datang. Kemudian ada tour administration. Tour administration sendiri yaitu bertugas di bagian keuangan dari mulai transaksi pembayaran hingga selesai. Kemudian ada travel document. Travel document ini termasuk orang yang turun langsung ke lapangan juga, karena di travel document ini melayani wisatawan yang memerlukan dokumen perjalanan. Selain itu ada klasifikasi perusahaan perjalanan. Di klasifikasi perusahaan perjalanan ini dibagi menjadi 3, yaitu organizer dan intermediate. Yang pertama yaitu organizer, ada wholesaler dan retail tour operator. Kemudian ada mediator. Selanjutnya di sini ada bentuk perjalanan wisata. Nah, dalam bentuk perjalanan wisata ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang itu pertama, bentuk perjalanan wisata berdasarkan waktu. Kapan waktu akan dilaksanakannya, setengah hari atau 1 hari atau beberapa minggu. Kemudian yang kedua ada bentuk perjalanan wisata berdasarkan jumlah peserta. Jadi misalkan kita ikut paket tour, jumlah pesertanya biasanya dibatasi ada 50 peserta atau 60 peserta. Kemudian selanjutnya ada bentuk perjalanan wisata berdasarkan wilayah. Jadi dibagi secara regional. Misalkan kita ikut tour ke Bandung, jadi kita ikut berdasarkan zona wilayahnya saja. Kemudian bentuk perjalanan wisata berdasarkan tujuan. Tujuan utama kita untuk liburan atau wisata itu untuk mengambil objek atau hanya untuk bersenang-senang saja. Kemudian yang terakhir atau ada bentuk perjalanan wisata berdasarkan kelas. Berdasarkan kelas ini biasanya dibagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas eksekutif, VIP, dan kelas ekonomi. Selanjutnya ada aktivitas usaha pokok Biro Perjalanan Wisata. Di bagian ini, usaha pokok Biro Perjalanan Wisata yaitu informasi perjalanan, memberikan saran program perjalanan dan menjual tiket, kemudian mengurus akomodasi, setelah itu pengurusan perjalanan wisata. Selanjutnya yaitu siklus perjalanan wisata. Nah, di siklus perjalanan wisata ini kita diberikan informasi mengenai perjalanan wisata yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu ada wisatawan. Wisatawan adalah orang yang ingin melakukan perjalanan wisata. Pertama yang dilakukan oleh wisatawan adalah memilih tempat wisata, registrasi pembayaran. Kemudian ada transportasi. Apa yang transportasi akan kita gunakan? Misalnya ada pesawat, kereta, bus, minibus, dan lain sebagainya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu termasuk hotel atau fasilitas pelayanan makan. Nah, misalkan kita liburan ke Bali, hotel apa yang akan kita gunakan untuk menginap di sana? Kemudian ada objek. Objek adalah tempat wisata yang akan kita kunjungi pada saat kita sampai ke tempat tujuan. Misalkan saya akan pergi ke Pantai Kuta Bali, itu termasuk objek yang saya akan tuju. Kemudian ada toko cenderamata. Toko cenderamata ini seringkali menjadi tujuan utama para wisatawan untuk memberikan atau membeli oleh-oleh agar dapat diberikan kepada kerabat. Kemudian terakhir yaitu pulang ke halaman. Nah, sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.